saya Lady, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang figurehead atau figur. Seorang manajer memiliki peranan yang sangat penting di dalam perusahaan tersebut dan memiliki tanggung jawab yang sangat penting di dalam perusahaan tersebut. Ia menjadi sumber inspirasi bagi karyawan-karyawannya. Contohnya adalah direktur perusahaan. Ketika ada pembukaan kantor cabang baru perusahaan, dia akan mewakilkan perusahaan induk untuk meresmikan perusahaan baru tersebut. Yang kedua adalah leader atau pimpinan. Dia bertugas untuk mengatur organisasinya tersebut di perusahaan serta mengelola kinerja dan memotivasi para karyawannya. Contohnya adalah kepala sekolah. Dia memiliki aturan dan bertugas untuk mengatur sekolah tersebut dan memiliki hubungan interpersonal antara guru, masyarakat, murid-muridnya, serta karyawan-karyawannya yang dipekerjakan di sekolah tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas Arga dari kelompok Dasmen 2. Di sini saya ingin menjelaskan arti dari liaison dan monitor beserta contohnya. Yang pertama, liaison. Liaison adalah penghubung atau pendamping antara peserta dengan pihak penyelenggara. Contoh dari liaison adalah apakah ia tergoda untuk memikirkan keuntungan materi yang bisa didapat dari hubungan gelap semacam itu. Yang kedua, monitor. Monitor adalah alat untuk memantau seperti alat penerima yang digunakan untuk melihat gambar yang diambil oleh kamera televisi. Alat untuk mengamati kondisi atau fungsi biologis. Alat yang memantau kerja suatu sistem, terutama sistem komputer dan sebagainya. Contoh dari monitor adalah Andi mencari tahu makna monitor dalam kamus dan menemukan fakta bahwa kata tersebut juga diartikan orang yang memantau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isa Zamir. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud diseminator dan spokesperson. Diseminator yaitu adalah menyebarkan informasi secara faktual kepada bawahan dan pihak lain dalam organisasi. Informasi ini bisa saja diperoleh dari dalam maupun luar perusahaan. Sebagai contoh, manajer menyampaikan kebijakan baru kepada bawahannya melalui email. Lalu ada spokesperson atau disebut juga sebagai juru bicara. Sebagai seorang juru bicara merupakan perwakilan perusahaan dan berkomunikasi dengan pihak luar mengenai organisasi kepada pihak luar. Sebagai contoh, manajer menyampaikan kebijakan perusahaan, kinerja, dan informasi lain kepada pihak eksternal. Sekian, terima kasih. Halo, nama saya Gracia dari kelompok 2. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian decision roles atau pengambil keputusan. Decision roles adalah peranan yang membuat pemimpin terlibat langsung dalam proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang dipimpinnya. Berikut adalah contoh pengelompokan dalam decision roles. Negotiator atau perunding, manajer berpartisipasi dalam mengambil keputusan tawar-menawar baik dengan pihak luar maupun pihak internal untuk memperjuangkan kepentingan bisnisnya. Ini adalah perundingan melihat hambatan atau peluang jika kita menjalankan bisnis tersebut, berapa biaya produksinya, bisa juga ada orang yang memiliki bisnis yang sama dengan biaya produksi yang kecil dan kualitas yang lebih bagus juga. Itu memerlukan perunding yang bisa melihat apakah bisnis tersebut layak untuk dijalankan atau tidak. Yang kedua adalah pembagian upah karyawan. Resource allocator, manajer mendistribusikan dan menguasai sumber daya finansial, material, dan sumber manusia. Ini bertujuan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan baik. Contohnya mendelegasikan karyawan untuk melakukan kerja tertentu untuk memperoleh sumber daya. Selamat sore, nama saya Novel Rahman. Saya ingin menjelaskan distributed handler atau pemecah masalah. Setiap manajer harus bisa memecahkan masalahnya, baik itu ya di dalam timnya atau di perusahaannya, karena manajer adalah pemimpin dan dia harus bisa memecahkan masalahnya di dalam timnya atau di dalam perusahaannya. Yang kedua, entrepreneurship, manajer harus bisa memunculkan ide-ide baru yang bisa dijalankan ke anak buahnya. Sekian dari saya, terima kasih.